Saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun, saya mungkin menempatkan diri saya di atas Tuhan. Meskipun saya membesarkan anak-anak dalam iman Katolik, saya selalu menanamkan bahwa Mama akan selalu ada untuk kalian. Saya tidak pernah berkata kepada mereka, jika suatu hari kalian meninggal, jangan berseru kepada Mama. Berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Yesus, berserulah kepada Bunda Maria. Dalam sebuah program Hyperdulia Media, Lisa Hall menceritakan bagaimana penglihatan akan jiwa putranya yang telah meninggal akibat kecelakaan membawanya pada dedikasi untuk mendoakan jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Ia menceritakan, saya terbangun pada tanggal 12 Desember 2021. Hari itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari hari-hari biasanya. Namun entah mengapa, saya dipenuhi sukacita, kedamaian, dan rasa syukur yang begitu besar. Saya pergi ke gereja. Saya tahu bahwa pukul 3 sore akan diadakan doa koronka kerahiman ilahi disertai adorasi. Doa koronka dimulai dengan ajakan, mari kita berdoa bagi semua orang yang meninggal dunia hari ini, atau yang akan meninggal malam ini. Itulah kata-kata yang diucapkan. Tidak pernah terbayangkan oleh saya bahwa dalam sejuta tahun sekalipun, bahwa saat itu saya sedang mendoakan putra saya sendiri yang akan meninggal pada malam harinya. Saya meninggalkan gereja. Saat itu saya masih berada dalam suasana hati yang sangat bahagia. Sekitar pukul 11 malam, ketika sedang mengerjakan suatu proyek, Lisa Hall menerima telepon dari kepolisian yang mengabarkan bahwa mobil putranya ditemukan dalam keadaan ditinggalkan di pinggir jalan dengan lampu mobil masih menyala, mesin masih hidup, lampu sen masih menyala, lampu darurat juga masih menyala, tetapi Christian tidak ditemukan dimanapun. Dalam kekhawatiran dan kepanikan akan hal buruk tersebut, Lisa Hall menceritakan, saya berpikir mungkin mobilnya mogok, namun semuanya tidak masuk akal karena kendaraan itu masih menyala. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi karena saya masih setengah tertidur. Seketika itu juga saya mulai menelpon Christian, lalu pacarnya, kemudian Christian lagi, pacarnya lagi, berulang kali. Namun tidak seorang pun yang menjawab kedua telepon tersebut. Saya mulai berteriak, saya benar-benar panik. Karena di dalam hati saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saya merasakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat yang tepat itu, saya mendengar sesuatu yang hanya bisa saya gambarkan sebagai bukan suara yang terdengar dari luar tubuh, melainkan dari dalam diri saya. Saya mendengar putra saya berteriak dari kedalaman jiwanya. Sampai sekarang saya masih emosional ketika mengingatnya. Itu adalah jeritan paling memilukan yang pernah saya dengar sepanjang hidup saya. Dua kali, Mama, Mama. Dan saya langsung tahu. Saya tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang pernah saya alami sebelumnya. Saya bahkan tidak dapat menjelaskannya. Saya jatuh berlutut, dan saya rasa saya juga berteriak sekuat tenaga. Saya tahu dia sudah tiada. Semua orang mengatakan bahwa saya seperti biasanya hanya membayangkan kemungkinan terburuk dan bahwa saya harus tenang. Namun di dalam hati saya sebenarnya saya sudah tahu. Tetapi kemudian saya mulai meragukan diri saya. Mungkin ini hanya perasaan saya, mungkin hal itu sebenarnya tidak terjadi. Saya mulai berdoa kepada Bunda Maria, saya mendaraskan doa Salam Maria. Pada saat yang sama, para polisi negara bagian tiba di apartemen saya. Waktu itu sekitar pukul 3 pagi. Mereka mengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan yang sangat tragis. Hari itu mobil Christian mengalami kerusakan ketika ia sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja. Mobilnya melewati genangan air dan sesuatu menyebabkan mesin kendaraan macet. Ia kemudian menepi ke bahu jalan dan tampaknya keluar dari mobil. Di sanalah ia ditabrak oleh sebuah mobil yang melaju di bahu jalan dengan kecepatan sekitar 120 km per jam. Akibat benturan yang sangat keras itu, tubuhnya terlempar sekitar 100 kaki atau lebih dari 30 meter dari lokasi tabrakan. Christian Hall berusia 20 tahun ketika ia meninggal dunia. Selanjutnya Lisa Hall menceritakan keputusannya untuk mengampuni pengemudi yang menabrak putranya. Almarhum anak saya Christian tentu tidak menginginkan apapun selain pengampunan dan damai, sehingga kami dapat terus melanjutkan hidup dengan kasih, pengampunan dan damai di dalam hati, dan itulah yang kami pilih. Saya ingin pria yang telah menabrak anak saya tahu bahwa saya memilih untuk mengampuninya. Saya rasa sejak awal,
Saya tahu bahwa sebenarnya tidak ada pilihan lain, pengampunan adalah satu-satunya jalan. Saya harus mengampuni, dan selebihnya adalah urusan antara dia dan Tuhan. Terlepas dari apakah dia mabuk atau tidak, saat itu saya bahkan belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya hanya tahu bahwa tugas dan tempat saya adalah mengampuni, dan saya ingin menghubunginya. Ketika saya memutuskan untuk menelepon orang yang telah menyebabkan putra saya kehilangan nyawa, sisi manusiawi dalam diri saya tentu muncul. Ada bagian dari diri saya yang ragu. Ada bagian dari diri saya yang masih menyimpan kemarahan. Saya merasa takut, dan di sanalah saya memohon pertolongan Bunda Maria. Saya berdoa, jika ini memang sesuai dengan kehendaknya, saya memohon bimbingannya untuk melewati semuanya ini. Saya berdoa kepada Roh Kudus, agar ia menyertai saya sebelum melakukan panggilan telepon ini. Saya tahu bahwa dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak mampu melakukannya. Saya membutuhkan rahmat dari surga. Saya telah membuat keputusan untuk tidak menyimpan kemarahan atau kebencian di dalam hati. Karena itu tidak akan membawa saya kemana-mana. Itu hanya akan melukai saya. Melalui doa rosario, melalui pertolongan Bunda Maria, dan melalui rahmat yang telah ia perolehkan bagi saya sepanjang hidup saya. Hanya karena rahmat itulah, saya akhirnya mampu melakukan panggilan telepon malam itu. Orang yang menabrak anak saya menangis, saya pun menangis. Kami membicarakan semuanya. Ia tidak dapat memahami belas kasih dan pengampunan yang saya tunjukkan. Padahal itu bukan berasal dari saya, semuanya berasal dari Tuhan. Saya mengatakan bahwa ia dipersilakan datang kapanpun ia membutuhkan, selama apapun yang ia perlukan untuk melakukan apapun yang diperlukan demi keselamatan jiwanya. Ia mengatakan kepada saya bahwa itu benar-benar sebuah kecelakaan yang tragis. Ia sendiri tidak pernah benar-benar tahu atau mengingat apa yang terjadi. Ia sangat terpukul. Saya rasa melalui kesediaan saya untuk mengampuninya dan melalui kesempatan untuk berbicara tentang Kristus dan Bunda Maria kepadanya, hatinya sungguh tersentuh. Ibunya menulis surat yang sangat indah, berterima kasih kepada saya karena telah bersikap begitu baik dan penuh belas kasih kepada putranya. Saya membalas surat itu dan mengatakan dengan jelas bahwa semuanya itu bukan berasal dari saya. Itu adalah dari surga yang bekerja melalui diri saya. Karena jika hanya mengandalkan diri sendiri, saya mungkin ingin berteriak, menangis, menendang, menyalahkan, menuduh, menginterogasi, dan melampiaskan segala kemarahan. Saat itu begitu banyak perasaan berkecambuk dalam pikiran dan tubuh saya. Namun ada satu hal yang saya ketahui dengan pasti di dalam hati. Pengampunan adalah jawabannya. Saya tahu bahwa itulah peran yang harus saya jalani dalam semuanya ini. Lisa Hall kemudian menceritakan bagaimana ia mengalami kekhawatiran dengan jiwa anaknya. Apakah jiwa anaknya mengalami keselamatan, hingga Tuhan memberikan tanda kepadanya. Ia menceritakan, di dalam pikiran dan hati saya ada begitu banyak ketakutan. Saya khawatir tentang keadaan jiwanya. Apakah ia berhasil sampai kepada Tuhan? Bagi saya itulah penderitaan terbesar yang dapat dirasakan seorang ibu. Bukan terutama karena kehilangan dirinya, melainkan karena tidak mengetahui apakah dia baik-baik saja. Pertanyaan itu terus mengoyak hati saya siang dan malam. Pada suatu malam, saya menutup mata dan melihat sebuah pintu. Pintu itu terbuka kira-kira seperempat bagian. Dari celah itu memancar cahaya putih yang sangat terang. Saya langsung duduk di tempat tidur dan bertanya-tanya, apakah itu? Apa arti semuanya ini? Saya benar-benar tidak mengerti maknanya. Lalu saya mengalami satu penglihatan terakhir. Saya menutup mata dan melihat cahaya putih yang sangat terang. Di dalam cahaya itu saya melihat Bunda Maria di langit. Di bawahnya terdapat ratusan orang yang sedang memandang ke atas dan berdoa. Sementara itu, Christian berjalan melewati kerumunan tersebut dengan kepala sedikit tertunduk. Semua orang memandang ke atas, tetapi dia berjalan di tengah mereka. Pada saat itulah saya langsung memahami sesuatu. Saya tahu bahwa ia telah diselamatkan. Namun saya juga merasa bahwa ia ada di api penyucian. Ia belum melihat seperti mereka melihat. Ia pun belum berada dalam keadaan yang sama seperti mereka. Itulah yang saya pahami ketika itu. Selama berbulan-bulan, saya terus memikirkan makna pintu yang terbuka seperempat bagian itu. Saya berbicara dengan beberapa imam, tetapi tak ada seorang pun yang dapat menjelaskan maknanya. Tidak ada yang ingin menebak-nebak. Kemudian suatu malam saya masuk ke ruang pengakuan dosa dan berbicara langsung dengan seorang imam. Ia bertanya,
apakah sejak kematian putramu terjadi sesuatu yang sangat istimewa?" Dan saya pun menjawab, "Ya, ada beberapa hal." Saya pun menceritakan beberapa pengalaman yang saya alami. Saya menceritakan tentang pintu yang terbuka seperempat bagian dan cahaya putih yang memancar dari dalamnya. Imam itu lalu berkata, "Saya tahu artinya, ia sudah seperempat jalan menuju tujuannya. Masih ada proses yang harus dijalani, dan kamulah yang perlu mempersembahkan misa dan doa-doa baginya. Dia aman, suatu hari kamu akan bertemu dengannya di surga. Tetapi sekarang kamu harus mendoakannya keluar dari sana." Sejak saat itulah dimulailah devosi saya yang mendalam kepada jiwa-jiwa di api penyucian. Saat ini saya memiliki sebuah buku yang berisi lebih dari 2000 nama. Setiap hari saya mendoakan rosario bagi mereka yang telah meninggal dunia dan bagi keluarga mereka. Saya mempersembahkan seluruh penderitaan saya bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Itu telah menjadi misi hidup saya. Masih ada alasan mengapa Tuhan membiarkan saya tetap hidup. Banyak kali Dia bisa memanggil saya, tetapi Dia belum melakukannya. Maka saya akan tetap berada di sini sampai saat yang ditentukannya. Ada dua hal yang paling ingin saya sampaikan kepada orang tua. Ketika Christian meninggal, saya merasa ia ingin berada di setiap mimbar gereja, di seluruh dunia dan berseru kepada semua orang tua. Bawalah anak-anak kalian ke pengakuan dosa. Ajarkan mereka tentang kematian. Kita hidup dalam masyarakat yang hampir tidak pernah berbicara tentang kematian. Kita jarang membicarakan hari ketika kita akan berjumpa dengan Sang Pencipta. Saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun, saya mungkin menempatkan diri saya di atas Tuhan. Meskipun saya membesarkan anak-anak dalam iman Katolik, saya selalu menanamkan bahwa Mama akan selalu ada untuk kalian. Saya tidak pernah berkata kepada mereka, "Jika suatu hari kalian meninggal, jangan berseru kepada Mama, berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Yesus, berserulah kepada Bunda Maria." Namun oleh rahmat Tuhan, saya diberi kesempatan mengetahui bahwa saat itu putra saya telah pergi. Sesungguhnya, ketika kita menghadapi kematian, yang kita perlukan bukanlah ibu kita, melainkan Yesus dan Bunda Maria. Itulah sebabnya kita harus mendidik anak-anak kita. Kita harus menjaga mereka tetap dekat dengan sakramen-sakramen.